Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di channel Sarkan Kreatif All Tutorial. Pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan ke kawan-kawan seluruh pengurus BUMDes, perkantoran dan seluruh pegawai perusahaan bahwa di sini ada sebuah aplikasi mini sebenarnya yang dibuat dari Microsoft Excel, laporan keuangan BUMDes yang mencangkup terhadap simpan pinjam, dan ini bisa kita lakukan pelayanan seperti perbankan, dan kartu tabungannya bisa langsung kita print, dan notanya juga bisa kita print. Ini kelebihan daripada aplikasi ini. Walaupun ini aplikasi sangatlah sederhana dan bisa digunakan di setiap BUMDes yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik, saya buka saja. Oke. Di sini aplikasi ini saya beri nama dengan LKB Multi User. Oke, kita lihat seperti apa bentuk daripada aplikasi ini. Kita perkenalkan dulu, nanti baru kita buatkan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi tersebut di laporan Excel kita. Oke, laporan keuangan BUMDesa simpan pinjam konvensional, ini yang khusus sistem konvensional ya, simpan pinjamnya LKBSP konvensional Excel multi user, oleh saya sendiri Suherman Eskom, asisten koordinator Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Rokan Hulu ya, Provinsi Riau, bidang informasi dan teknologi. Oke, kita lihat saja apa-apa saja outline isi materi daripada ini LKB SP konvensional ini. Oke, kita lihat, itu harus kita ketahui dulu bahwa apa itu LKB SP ya. Oke, LKB SP itu adalah aplikasi laporan keuangan BUMDesa simpan pinjam yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel dan sudah terintegrasi dengan menggunakan rumus dan fungsi. Jadi ini laporan sederhana yang dibuat dari Microsoft Excel khusus untuk simpan pinjam yang sudah terintegrasi dengan menggunakan rumus dan fungsi. Selanjutnya, multi user. Jadi kita juga harus paham juga multi user itu apa. Adalah banyak pengguna, bisa digunakan beberapa komputer dalam jaringan local area network dan WAN dan sebagainya. Sementara untuk LKB SP multi user adalah aplikasi laporan keuangan BUMDesa simpan pinjam menggunakan Excel yang dapat digunakan oleh banyak pengguna. Inilah definisi daripada LKB SP multi user. Oke, selanjutnya kita lihat aplikasi Excel multi user. Nih, apa saja kelebihan Excel multi user ini? Yang pertama, file bisa diakses beberapa komputer. Ini yang pertama. Jadi satu file itu bisa kita akses beberapa buah komputer yang ada di kantor BUMDes ya. Selanjutnya, adanya kewenangan hak akses ya, simple dan mudah dimengerti. Ini karena ini adalah dibuat dari Microsoft Excel, tentu sudah familiar ya, dioperasikan di BUMDes dan di kantor dan di perusahaan ya, mudah untuk dioperasikan. Selanjutnya, aplikasi familiar dan di kalangan perkantoran, ini sangat sering digunakan, tidak asing lagi bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang ataupun bekerja di kantor. Tentu Excel ini sudah familiar. Selanjutnya, mudah untuk migrasi data dari Excel manual ke Excel multi user. Jadi dari Excel yang manual yang belum mempunyai multi user, sekarang kita pindah ke aplikasinya Excel multi user. Selanjutnya kita lihat lagi outline-nya, keuntungan menggunakan LKBSP multi user itu adalah transaksi harus di kantor BUMDesa dan BUEK ya. Jadi di Kabupaten Rokan Hulu khusus ini ada BUEK, ini Badan Usaha Ekonomi Kelurahan. Kami sudah buat nih ya. Nih salah satunya keuntungannya itu. Jadi setiap transaksi itu dilakukan di kantor BUMDes setiap hari jam kerja. Jadi ini kasus yang pernah terjadi di BUMDes Kabupaten Rokan Hulu.
Kalau transaksinya di luar daripada jam kantor, ini mengakibatkan adanya kepincangan penulisan akuntansi di laporan keuangan tersebut, dan bisa terjadi selisih kas yang ada di BUMDesa tersebut ya. Selanjutnya, nota slip masuk keluar langsung di print. Ini lazimnya sudah bentuk dalam perbankan. Jadi tidak notanya dalam bentuk tulisan tangan ya, atau menggunakan pulpen. Ini sudah menggunakan di print langsung di print nota tersebut. Selanjutnya, pencatatan menggunakan buku tabungan. Nah, ini juga pencatatan tabungannya sudah menggunakan printer passbook ataupun printer Epson, dan dalam bentuk buku tabungan lazimnya seperti perbankan. Oke, selanjutnya tidak terjadi redundansi data. Jadi kalau di Excel ya, di Excel yang stand alone manual, ini bisa terjadi stand alone data, redundansi data karena filenya menumpuk. Ya, sementara kalau yang menggunakan Excel multi user ini, dia bisa diakses beberapa user, bisa diakses beberapa kasir di BUMDes. Oke, selanjutnya minim terjadi salah input laporan karena sudah menggunakan rumus dan fungsi. Jadi kita tinggal input saja nanti kode nomor rekening nasabah, langsung nanti ketahuan siapa namanya dan sebagainya. Tutup buku setiap hari. Jadi diharapkan dengan adanya LKB multi user ini, laporan BUMDes khusus tersimpan pinjam, tabungan dan sebagainya bisa tutup buku setiap hari. Oke, lanjut kita ke outline selanjutnya, perbedaan kas harian. Jadi inilah bentuk daripada laporan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu pada awalnya seperti ini ya. Seperti ini, ada tangga, ada ini kas pinjaman konsumtif di sini. Dalam hal ini adalah BUMDes usaha bersama Desa Silang Rindang, Kecamatan Tembuse, Kabupaten Rokan Hulu, bulannya bulan Februari. Ini ada tanggal, uraian, bukti, NLPP, NP, masuk, keluar, saldo. Ini bentuk pencatatan, dan ini pencatatan yang di atas ini adalah pencatatan yang diketik secara manual. Ini tentu di sini sering terjadi kesalahan-kesalahan di sini. Nomor NP ini siapa? LNPP juga terjadi kesalahan. Sementara untuk yang sistem LKB multi user ini kita sudah rombak seperti ini. Ini ya, seperti ini modelnya. Jadi di tanggal, di uraian ini, jadi di sini perbedaannya sudah dilinkkan dia. Nomor transaksi, nama transaksinya misal LPP-nya misalkan 758. Ini adalah nama nasabahnya Warni ya. Dan ini adalah P. Kami buat P ini adalah angsuran pokok definisinya ya. Kalau B dia bunga pokok. Jadi M1 758P berarti pokok yang punya si Warni ini. Ya. Ini adalah otomatis. Ketika kita input di sini, maka otomatis sudah ke sini. Untuk masuk dan keluar itu manual. Di sini adalah untuk link ke ininya, ke notanya. Oke, kita lihat langsung yang selanjutnya, outline selanjutnya. Bentuk kas harian. Nah, ini. Bentuk kas harian yang manual kemarin, yang awal-awal di Kabupaten Rokan Hulu. Uraian ini masih diketik manual. Ya. Bukti masih diketik manual. Ini. NLPP masih diketik manual. NP juga masih diketik manual. Jika terjadi kesalahan input di NLPP, maka ini pertanyaan ini ya. Jika terjadi masalah input pada NP, maka kita lihat. Nah, ini ternyata kesalahan input di laporan di NLPP akan mempengaruhi transaksi di LPP. Ini bingung nih mbaknya nih ya. Pengurus BUMDes ini bingung di kasirnya ini. Jadi kesalahan input saja di NLPP, maka uangnya lari ke tempat orang lain ya. Uangnya lari ke tempat orang lain nih. Ternyata kesalahan input pada NP akan mempengaruhi DUM dan DUK. Nah, ini di sistem laporan kita akan mempengaruhi di sini. Kita lihat lagi outline-nya, nota manual. Nota manual pada awalnya bentuknya seperti ini ya, dengan menggunakan ditulis tangan ini nota transaksi yang ada di BUMDes. Namun untuk sekarang ini sudah kita laksanakan dengan menggunakan LKB ini, LKB SV konvensional ini sudah menggunakan print. Kita lihat lagi nota transaksi manual seperti ini ya, sama
Kita lihat lagi bentuk kas Excel multi user. Ini seperti ini ya. Uraian ini sudah menggunakan rumus. Uraian di sini sudah menggunakan rumus. Bukti link ke nota. Bukti ini link ke nota. Yang ini ya. Link dia ke nota. NLPP sudah menggunakan rumus. NLPP ini sudah menggunakan rumus. Ya. Yang satu NP sudah menggunakan rumus. Transaksi sudah menggunakan primary key atau nomor rekening atau nomor nasabah pada buku tabungan ini. Jadi ketika diketik 578 maka warni nama nasabahnya. Oke. Sementara untuk P adalah dari pokok ya, angsuran pokok. B adalah bunga. Yang I adalah beri pinjaman. Ini sudah otomatis dia. Untuk yang kesini adalah untuk slipnya. Oke, lanjut saja kita ke nota masuk. Nota masuk seperti ini polanya. Jadi ketika kita mengentry di sini, jadi kita entry-nya kasir entry ke sini. Di sini masuk yang ini. Nah, ini. Udah. Maka otomatis akan keluar nomor bukti seperti ini, nota seperti ini. Kode transaksi P adalah angsuran pokok, B adalah angsuran bunga. Dan D adalah kode slip masuk. Di sini maka ketika kita ketik di sini 239 maka akan muncul di sini SP2K 239 yang di sini adalah atas nama Suwarno. Suwarnonya di sini langsung masuk ke sini. M3 ini masuk ke sini otomatis dan ini tidak kita buat ini ya, langsung terbuat sendiri ini. Dan ini adalah nominalnya masuk ke sini langsung kita print ini. Oke, kita print dan kita berikan kepada nasabah ataupun ya nasabah BUMDes tersebut. Lanjut kita ke nota keluarnya, ya hampir sama juga seperti ini juga. 33 nama orangnya juga siapa, K ini adalah keluar, kos 1 ini adalah bulan, tanggal, 10 juta ini nominalnya. Oke, ini adalah beri pinjaman. Nah, oke seperti ini polanya ya. Lanjut kita ke kumpulan nasabah. Jadi nanti dari beberapa banyaknya nasabah di sinilah nanti akan kita buatkan kumpulan daripada nasabah, master daripada nasabah. Mulai dari SR001 sampai nanti 4.000-an nanti nasabah yang ada di BUMDes, tergantung banyaknya nasabah yang ada di BUMDes kita masing-masing di BUMDes itu sendiri. Klik nomor rekening SR003 maka akan muncul transaksi di buku tabungan milik Sri Astuti pada contoh kasus di atas. Ini maksudnya ya. Selanjutnya kita transaksi di buku tabungan. Nah ini. Jadi ini jadi fungsi daripada kumpulan nasabah tersebut adalah untuk memanggil transaksi di buku tabungan itu sendiri. Jadi inilah bentuk daripada buku tabungan itu sendiri ya. SR00333 tadi adalah Sri Astuti. Inilah tanggalnya, sandi, mutasi, saldo. Ini adalah bentuk daripada transaksi. Jadi ini kita print nanti di buku tabungan. Buku tabungan itu lazimnya seperti perbankan sudah ya, kalau di Kabupaten Rokan Hulu. Nomor urut transaksi, tanggal transaksi berlangsung ya. PP adalah pengesahan teller untuk menginput data. Jadi siapa orangnya nanti dapat di sini nanti ya. Sandi ini, PP ini ya, siapa orangnya. Sandi kode transaksi sedang berlangsung. Sandinya apa? Kalau 999 itu adalah sektor tunai sandinya. Ini jadi jelas di sini untuk buku tabungannya. Lanjut kita ke buku transaksi yang kedua, tabungan yang kedua seperti ini. Ini sudah saya sampaikan juga tadi. Sektor tunai sandinya 99K, menambah saldo dia. TT tarik tunai sandinya 88, mengurangi saldo. J jasa sandinya 77K, dia keluar menambah saldo. PD pemindahan debit sandinya 666K, menambah saldo. PK pemindahan kredit sandinya ini 5555, D mengurangi saldo. Jadi seperti ini polanya ya. Lanjut kita ke buku tabungan. Jadi buku tabungannya sudah seperti ini. Kita print dengan menggunakan printer passbook kalau yang seperti ini ya. Kalau yang seperti ini dengan menggunakan printer Epson saja sudah cukup, dan Canon juga sudah cukup. Bagaimana enaknya saja di BUMDes di seluruh Indonesia ini. Yang mana yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Kita tahu bahwa aplikasi perbankan ini sangat mahal sekali harganya. Maka melalui aplikasi sederhana ini, bagaimana kita mempermudah kinerja daripada kawan-kawan pengurus BUMDes yang ada di Indonesia ini.
Oke, lanjut khusus Kabupaten Rokan Hulu. Lanjut kebutuhan dasar. Jadi kalau kita mau buat sistem seperti itu, tentu kebutuhan dasarnya di kantor BUMDes itu wajib ada kebutuhan dasarnya adalah listrik, ya. Listrik dari mana ya terserah. Mau dari PLN ya monggo silakan. Mau dari panel surya ya silakan. Yang penting mau dari genset terserah. Yang penting harus wajib di kantor BUMDes itu ada listrik, suplai listrik yang continue selama 24 jam nonstop. Itu wajib ya. Selanjutnya apa saja lagi kebutuhannya? Kebutuhan dasarnya sudah, kebutuhan dasar sudah. Kebutuhan sistem. Nah, ini. Kebutuhan sistem untuk membangun LKB multi user itu adanya beberapa PC atau komputer ataupun laptop. Beberapa berarti lebih dari satu, ya. Bisa dua, bisa tiga, tergantung besar daripada pelayanan BUMDes itu sendiri. Selanjutnya adanya router wireless. Nah, ini wajib ada, ya. Selanjutnya printer nota, ini juga wajib ada. Selanjutnya printer buku tabungan. Oke, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa printer passbook, bisa printer biasa, tinta, Canon atau Epson. Kalau ini printer khusus untuk nota. Selanjutnya kita skema jaringan. Oke, skema jaringannya seperti ini untuk LKB multi user. Jadi di server sini kita letakkan nanti LKB multi usernya sini. Jadi untuk direktur bisa akses ke sini, teller 3 bisa akses ke sini, teller 2 bisa akses ke sini, teller 1 bisa akses ke sini, CS1 bisa akses ke sini, CS2 bisa akses ke sini. Jadi inilah keuntungan daripada multi user tersebut. LKB multi user tersebut bisa diakses secara bersama. Nih di sini ya. Ini adalah printer nota, satu kasir itu ada 2 printer, printer nota dan printer tabungan. Kalau nanti ada 3 kasir berarti ya tinggal tambahkan saja nanti berapa jumlah printer yang ada di kantor BUMDes tersebut. Kalau mungkin kalau 3 sudah ya lazimnya sudah bentuk BRI mini ya. Ya BNI mini bisa atau Mandiri mini. Kalau sudah 3. Rata-rata kalau di BUMDes di kami di Rokan Hulu itu sudah 2 ataupun 1. Karena belum ada yang sampai seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke pasca pencatatan transaksi di BUMDes. Apa sih yang kita dapatkan setelah dari transaksi di BUMDes? Jadi buku tabungan sudah tercetak. Ini kelebihannya buku tabungan. Jadi sudah inilah yakinlah nasabah yang ada di desa itu untuk menabungkan di BUMDes. Kenapa? Karena dari sisi penampilan buku tabungan juga sudah hampir menyerupai perbankan. Sudah ya mirip sekali dengan perbankan, sama. Tinggal kita nanti cetak saja logonya dan apanya untuk BUMDes kita, brand BUMDes kita itu sebagai bukti transaksi bagi nasabah ataupun pemanfaat. Yang kedua adalah nota transaksi sudah dicetak. Ini juga membantu untuk menaikkan rating daripada BUMDes kita karena buktinya sudah tidak diketik, sudah tidak ditulis tangan lagi. Oke, selanjutnya pemanfaat selesai transaksi dan pulang. Oke, jadi oke, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan lupa mohon bantuan untuk pengembangan channel ini melalui subscribe, like, komen, dan aktifkan tanda lonceng untuk channel Sarkan Kreatif ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.